Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah bergabung ke channel ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini bisa dibantu untuk like dan subscribe-nya, dan silakan share kalau nanti semisal melihat video-video saya bermanfaat, ya silakan bisa disebarluaskan, bisa diberitahukan, di-sharekan kepada anak, tetangga, ya, kakak atau teman-teman kerja. Silakan. Yang mengalami keluhan seputar lambung, sudah bingung mau cara ngatasinya gimana, sudah istilahnya berobat kemana-mana kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Karena perlu kita ketahui, keluhan seputar pencernaan ini efek yang terjadi di dalam tubuh kita, yang gangguan itu ya, gangguan pencernaan itu bermacam-macam efeknya. Namun untuk sebabnya sebenarnya itu sangat simpel sekali. Sebabnya itu diakibatkan oleh, yang pertama, kalau itu luka lambung, ada peradangan di lambung. Kalau tidak terjadi luka lambung, namun terjadi reflux atau asam lambung naik ke kerongkongan, yaitu terjadi ketidakidealan pH asam lambung. Ada juga yang mengalami anxiety, yaitu gejala kecemasan, bisa takut ini itu, atau kurang fokus dalam berkendara, kurang fokus dalam berpikir gitu ya. Itu juga disebabkan oleh gangguan pencernaan, namun letaknya tidak di lambung tapi di usus halus, namanya leaky gut. Oke, seperti biasa teman-teman, saya akan menanggapi komen dari teman kita. Komennya di sebelah bisa disimak dari Kak Twins. Saya bacakan dulu komennya. Kak, kalau BB sudah mulai naik, apa itu pertanda gastritis sudah mulai membaik dan perut sudah kuat menahan lapar kurang lebih 3 jam. Oke, untuk Kak Twins, jawabannya iya. Jadi Kak Twins ini sudah mulai mengalami perbaikan gastritisnya. Di di apa diketahui dari apa itu tadi, kuat menahan lapar itu penting, karena kalau gastritis teman-teman ya, perut kita lapar ya, perut kita lapar itu biasanya ya, eh, perut itu akan terasa nggak enak biasanya, entah perih entah panas. Oleh karena itu gastritis itu setiap jam ya atau setengah jam minum air putih 3 teguk, 4 teguk atau setengah gelas gitu ya. Kemudian gastritis itu istilahnya tidak boleh telat makan, karena apa teman-teman ya, nanti ketika asam lambungnya keluar meminta makanan ya, semisal kita itu nggak tahu asam lambung itu keluarnya itu di jam-jam berapa. Memang ada secara khusus asam lambung itu keluar di jam 7 pagi, setengah, kemudian atau setelah jam 6 malam gitu ya. Ada jam-jam tertentu yang memang itu dia keluar. Namun terkadang asam lambung itu dia keluar ya sesuai dengan apa ya, ritme-ritme yang terkadang acak lah, terkadang itu memang bisa seperti itu. Oleh karena itu terkadang itu panasnya atau perihnya itu tidak tertentu gitu ya waktunya. Oke Kak Twin, alhamdulillah selamat untuk Kak Twin ya. Jadi pola makan tetap dijaga, konsumsi nutrisi yang sudah dikonsumsi sekarang rutinkan ya, dan tunggu nanti sampai gastritisnya ya, perut perih panasnya, dari yang perih biasanya ya, kemudian perihnya hilang timbul, kemudian perihnya hilang total, kemudian timbul panas biasanya. Setelah timbul panas, biasanya pasnya agak mereda, kemudian panasnya hilang timbul biasanya. Nah, setelah panasnya hilang timbul, panasnya hilang total, disitulah kakak mengalami gastritis yang sudah sembuh total. Nah, setelah gastritis sembuh total, memang kita ini untuk puasa memang disarankan. Karena apa? Saat kita puasa, ini namanya perbaikan asam lambung. Oleh karena itu, Kak Twins sudah bisa menahan lapar kurang lebih 3 jam. Ini bagus sekali. Bagus sekali. Biasanya gastritis itu tidak tahan lapar. Karena kalau lapar ya itu tadi sakit perih gitu ya. Atau nggak enak perutnya. Seperti itu. BB sudah mulai naik. Penyerapan nutrisi sudah mulai bagus. Alhamdulillah. Puji syukur. Dulu istri saya mengalami gastritis kronis, turun 7 kilo. Saya mengalami GERD anxiety, turun 10 kilo. Nah, saya kurang tahu teman-teman ya yang menyimak video ini kira-kira turun berapa kilo, silahkan komen turun berapa kilo. Jangan khawatir teman-teman ya. Istilahnya itu kita pasti bisa membaik asalkan penanganannya tepat. Oke Kak Twins, alhamdulillah puji syukur ya. Jadi membuat saya sangat gembira dengan mendengar cerita dari Kak Twins ini sudah mulai membaik. Memang pemulihan dari gastritis itu tidak instan teman-teman. Tidak instan. Istri saya dulu pulih total di 5 bulan.
Temen-temen yang ada live di TikTok ya namanya Kak Siti itu yang masih saya ingat karena sekarang itu setelah sembuh dia kambuh lagi karena tidak menjaga pola makan. Sembuhnya 7 bulan. Dan ada beberapa teman-teman yang pulihnya mungkin cuma 1 bulan, 2 bulan itu enggak begitu parah ya, karena istilahnya masih ringan ya, masih panas lah kalau cuma panas lah, panas atau panas hilang timbul itu mungkin hitungannya cepat ya. Seperti saya kemarin tempo hari perut saya panas karena saya udah cerita ya saya mengalami emosi yang ya mungkin saya tidak bisa bukan mungkin ya saya pada saat itu tidak bisa mengontrol emosi saya, emosi keluar meledak. Setelah emosi ya teman-teman ya perut saya panas. Selang 2 hari perut saya panas. Panasnya tuh setelah maghrib berlangsung kurang lebih 3 harian. Akhirnya saya stop segala jenis makanan yang pedas asam dan saya minum air kanji setiap pagi sama sore dan madu hitam pahit tidak terlupa ya. Dan dalam jangka waktu kurang lebih 3 harian itu membaik, angetnya hilang. Hangat ya, bukan panas ya, seperti hangat, tapi seperti nggak enak di perut, paham ya? Seperti nggak enak itu harus dipahami, itu ya. Seperti apa ya? Biasanya kita nyaman perut nggak terasa apa-apa, tiba-tiba perut rasanya kok nggak enak ya. Kemudian nggak kayak hangat ya, dari hangat kemudian kok panas ya, kemudian panas kok perih ya. Nah itu disitulah gastritis itu seperti itu teman-teman. Jadi penting sekali memahami kita ini mengalami gastritis enggak. Kalau ada gastritis segera ditangani karena kalau gastritis tidak segera ditangani teman-teman ya asam lambung ini dia tidak akan apa ya ke pH idealnya karena itu sistem alami asam lambung itu kan saling bekerja sama ya dengan lapisan mukosa. Ketika lapisan mukosa ada luka lambung, asam lambung istilahnya bilang gini, wah ini mukosa ini ada luka nih. Kalau saya ke pH yang ideal, dia pasti perih banget. Akhirnya asam lambungnya itu tidak begitu asam. Nah, dalam jangka waktu panjang, kalau pH asam lambungnya tidak begitu asam, akan menimbulkan enzim pencernaan ini tidak begitu aktif sehingga makanan masuk tidak langsung bisa dicerna, akhirnya bergas, akhirnya perut kembung, akhirnya sampai tenggorokan di sini rasanya mengganjel, akhirnya dadanya panas, akhirnya mulutnya asam. Ya, dalam kondisi yang mungkin lebih parah, biasanya kalau saya sampai istilahnya sesak sampai kecemasan juga, jantung berdebar gitu ya. Kalau saya memang dulu istilahnya prosesnya itu langsung kontan ya. Jadi langsung saya itu seperti lemes dan sesak berat pada saat itu. Karena saya dulu itu memang jujur ya, saya menerapkan intermittent fasting tapi pola makan yang masuk itu tidak dikontrol. Jadi hanya menjeda makan, tapi makanan yang dimasuk itu masih makan yang menimbulkan inflamasi atau peradangan di tubuh. Setelah saya belajar banyak kepada akunnya Om Adirai, ya silakan Dunia Adirai ya silakan. Menjaga jeda makan harus diiringi dengan melihat apa yang masuk. Nah itu pelajaran sangat berharga. Saya dulu IF makan kadang jam 10, kadang jam 11, tapi makan banyak. Kemudian setelah makan snack, makan tepung-tepungan. Jadi makannya los tidak dipantang, cuma dijeda mulai jam 11 sampai jam sekitar ya maghriban lah ya. Setelah saya perbaiki pelan-pelan pola makan, alhamdulillah gut saya yang disertai dengan anxiety pulih teman-teman. Namun pulihnya tidak instan. Gutnya pulih di 9 bulan, anxiety-nya lebih dari 1 tahun ya. Oke teman-teman semua, sekian video kali ini. Kita coba lagi di video berikutnya untuk menjawab tanggapan atau komen dari teman-teman semua. Intinya tetap semangat. Jaga pola makan itu yang utama. Oke, teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.